Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kuliah statistik ya. Tentang sebaran T ya. Uji dua contoh dengan ragam sama bagi dua populasi. Ragam atau sigma kuadrat ya. Sigma kuadrat sama dengan sigma besar I sampai N dari 1 sampai N. X dikurangi X rata-rata kuadrat per M-1 ya. N jumlah data. X adalah data ke I. I adalah 1 dari 2, 4, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. M bilang asli ya. X rata-rata, data rata-rata. Pelajaran ini menggambarkan satu dari uji paling banyak dipakai, yaitu uji T ya. Dua contoh dilakukan dengan anggapan bahwa dua populasi dari mana dua contoh dipilih memiliki ragam yang sama, memiliki varian yang sama, ya, ragam sama dengan varian. Situasi umum. Sampai sekarang fokus hanya pada populasi tunggal ya, untuk mana pengamatan punya sebaran normal dengan rata-rata populasi mu, rata-rata populasi mu. Dan standar deviasi sigma. Dari populasi ini, sebuah ukuran contoh acak N menyediakan statistik contoh X rata-rata dan S simpangan baku ya, atau standar deviasi sebagai penukar dari mu dan sigma. Mu dan sigma itu dari populasi ya. X rata-rata dan S ini adalah simpangan baku, adalah standar deviasi dari sampel atau contoh. Kita buat selang kepercayaan dan pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi mu menggunakan sebaran normal dan saat kita punya nilai sigma, dan memakai sebaran T saat kita tidak. Dan jadi menggunakan tidak punya sigma, maka kita pakai T ya. Nggak tahu apa ragamnya berapa, kita pakai T. Dan jadi menggunakan penunggak S dari sampel. Keadaan ini sering digambarkan sebagai satu contoh. Jelasnya kita sering berhadapan dengan membuat keputusan atau penghakiman bagi keadaan yang melibatkan lebih dari satu populasi dan contoh. Bagi masa ini kita fokus pada situasi dua contoh, yaitu kita pikirkan dua populasi ya. Dalam kota A, ini kota B ya. Kota A, kota B. Rata-rata mu A, kota B mu B. SD standar deviasi atau simpangan baku. Sigma A kota A, sigma B kota B. Tanya, kamu yakinkah bahwa kedua populasi tersebut punya rata-rata sama? Nah, kita perlu pengujian pakai uji T ya. Hipotesis dua contoh. H0, mu A sama dengan mu B ya, melawan H1. Ini hipotesis 0, hipotesis asal, original. Hipotesis awal, mu A sama dengan mu B. Oh, sama lah. Rata-rata sama tuh. Lawan H1. Oh, rata-rata A dengan B tidak sama loh. Nah, itulah hipotesis alternatif ya, hipotesis pilihan. Atau ini sama aja dengan H0 delta ya, delta selisih. Mu A dengan mu B itu, rata-rata A dengan rata-rata B itu tidak ada selisihnya loh. Selisihnya adalah 0 kan. Nah, kata lain ini kan mu A sama mu B rata-rata A sama rata-rata B. So juga delta mu A dikurangi mu B tidak sama dengan 0 ya. H0 melawan H1. Parameter atau penduga. Penduga ini sebetulnya adalah statistik ya. Parameter melawan statistik penduga. Populasi ya, penduga. Ini adalah individu populasi min 1. X1. Rata-rata. Sigma 1 kuadrat, S1 kuadrat. Sigma 1, sigma S1. Ini ragam ya. Rata-rata populasi ini ragam. Ini simpangan baku atau standar deviasi. Ini X1 rata-rata contohnya. S1 ragam contoh. S1 standar deviasi atau simpangan baku contoh. Parameter kedua sama dia. Mu2 diduga dengan X2 rata-rata. Sigma 2 kuadrat diduga dengan S2 kuadrat. Sigma 2 diduga dengan S2. Rata-rata populasi, ukuran contoh N1 dan N2, maka seperti ini ya. N1, sigma 1 kuadrat per N1. S1 kuadrat per N1. Itu N2 ya. Ya. Ini tabel T ya.
Tabel T seperti ini ya, daerah di bawah ekor kanan dengan kurva sebelah T ya. Nah ini ya. T berapa? Ya, ini derajat bebas, degree of freedom derajat bebas ya. 0,10 ini peluangnya. Peluangnya. Ini nilai-nya di sini. Nilai ini ya, peluangnya. Tentang sebaran T, ditemukan oleh W.S. Gosset ya pada tahun 1908. Dia terbitkan dalam satu jurnal ilmiah ya. Dia kasih nama samaran student. Akhirnya terkenal sebagai T student ya. Bukan T Gosset. Kalau T Gosset bisa berubah jadi T Closet kan bahaya kan. 2. Populasi untuk sebaran T ini mestilah mendekati sebaran normal. Ukuran contoh kecil yaitu N lebih kecil daripada 30. Dan deviasi atau semangat populasi kagak diketahui ya. Maka tadi disebut di awal bahwa bila ukuran contoh tahu, ada deviasi nggak kagak. Populasi nggak tahu, udah juga pakai sebaran T ya. Nilai bebas adalah N-1, N adalah ukuran contoh dikurangi 1. Kalau N misalkan 29, nah berarti nilai bebas adalah 29 dikurangi 1, udah 8 kan. Nah, ini. Contoh temukan nilai T untuk 16 derajat bebas dan 0,05 adalah ekor kanan kurva T. Jawab T sama 1,746. Nah ini. 0,05 ya, ini dia. Ini nilai T-nya. Derajat bebas 16. 1,746 ya. Soal latihan, temukan nilai T untuk arah ekor kanan ya 0,05 dan nilai bebas 12. Arah ekor kanan 0,005 dan N 24. Tulis jawaban di komen ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.